kalian ngerasa vibe ini berbeda sekali sama vibe di video aku sebelumnya ya, yang ini. Itu bener-bener kayak the rawest, the realest moment in my life yang aku bener-bener lagi ngalamin, dan aku decide untuk record a video and post it. Dan karena feedback video itu tuh banyak banget, tinggi banget, sampai detik ini aku masih menerima curhatan, juga pensionan, story mama-mama yang ngalamin baby blues atau postpartum depression. Jadi aku mau membahas lebih dalam lagi tentang topik ini dengan ngejawab pertanyaan-pertanyaan yang udah kalian tanyain di postingan Instastory aku semalam. Oke. Sebelum masuk pertanyaan pertama, aku mau kasih tahu juga nih, aku mau share sama bunda-bunda. Jadi sampai sekarang itu sebenarnya Lukas belum punya dokter spesialis anak. Kenapa? Karena di sini itu kita tuh selalu di-refer, selalu disarankan perginya ke GP dulu atau dokter umum. Nah nanti kalau udah dicek, nggak ada perlu penanganan lebih lanjut, udah cukup di situ aja. Tapi kalau misalnya kayak GP-nya udah berasa perlu lagi nih ke dokter spesialis, barulah kita di-refer ke dokter spesialis. Nah sampai sekarang, puji Tuhan Lukas belum pernah di-refer, which is good. Tapi satu sisi sebagai mama baru, aku kan punya banyak pertanyaan-pertanyaan nih yang kayak seputar perkembangan Lukas. Dan kemarin ini aku dikasih tahu Ting kalau ada aplikasi namanya Alo Dokter, di mana aku bisa chat anytime 24 jam dengan dokter dan juga konsultasi sesuai dengan spesialis yang aku butuhkan. Prosesnya mudah dan cepet banget, jadi aku tinggal sign up, masukin personal details, lalu aku cari dokter yang mau aku tanya, dan aku klik chat. Yang buat aku tambah suka juga adalah walaupun ini lewat chat, tapi balasan dari dokter itu menurut aku profesional, penjelasannya juga jelas, dan balasannya cepat. Apalagi sekarang di Indonesia ini kan belum bisa bebas bergerak nih, belum bisa ke puskesmas atau klinik atau langsung ke dokter. Nah buat mama-mama siaga harus banget punya aplikasi ini. Nah aku udah taruh link di description box di bawah, jadi kalau kalian mau download aplikasinya bisa langsung klik link di bawah. Oke, mari kita masuk ke pertanyaan pertama ya, yang kemarin aku udah capture nih dari question box yang aku tanya di Instastory dari kalian. Nih, dari Maria Ju. Hai, aku pengen tahu bisa separah apa sih baby blues dan it hit just at random time kah? Oke, jadi karena video yang kemarin itu lumayan menggemparkan dan aku memang masuk berita juga, jadilah aku sekarang pun sebelum bikin video ini aku did some research. Aku baca-baca gitu dari artikel yang terpercaya. Apa sih sebenarnya perbedaan baby blues sama postpartum depression? Jadi baby blues itu adalah kesedihan yang dirasakan oleh mama baru dan biasanya terjadi mulai antara 2 hari pertama si umur si bayi sampai maksimal 2 minggu umur si bayi gitu. Biasanya aku bakal tulis juga ini sumber-sumbernya di sini supaya kalian juga bisa baca, tapi in bahasa in English. Jadi kalau baby blues itu ciri-cirinya ngantuk pastinya, karena kurang tidur banget kan. Mood swings quickly from happy to sad. Tiba-tiba mungkin geli sama badan sendiri, karena kan kayak lu habis ngelahirin gitu loh. Pasti kan kayak kulitnya mungkin kendur, atau mungkin juga ada yang sakit. Jadi kayak you're not feeling comfortable sama badan sendiri. Terus juga tiba-tiba down aja, sedih gitu. Dan itu cuma beberapa hari. Itu juga bisa disebabkan oleh hormon yang karena tiba-tiba drastis turun. Gimana sih ada seorang manusia keluar dari badan gitu loh. Pastilah perubahan badannya juga ada. Tapi kalau postpartum depression ini dialami biasanya udah sekitar beberapa bulan bayinya lahir. Dan ciri-cirinya nih kayak hopeless, sad, worthless, feel alone all the time. Terus you cry often gitu. Terus you don't feel like you're doing a good job. Jadi kayak ngerasanya tuh sebagai ibu tuh failed gitu loh. Kayak gue tuh bukan ibu yang baik ya gitu. Terus you're not bonding with your baby, kayak nggak bisa join, nggak bisa bonding sama anaknya. Nah kalau ini aku nggak ngerasain sih, karena puji Tuhan aku masih bisa ngerasa bonding sama Lukas gitu. Walaupun kadang-kadang gue banget keselnya nggak tidur gitu ya. Tapi aku masih bisa bonding. Jadi kita nggak bisa makan, nggak bisa tidur karena kita tuh terlalu overwhelmed banget ngurusin si kecil, dan kita bisa mengalami anxiety dan panic attack. Nah kalau panic attack puji Tuhan juga aku sampai sekarang belum ngerasain. Cuma ada orang terdekat aku yang ngalamin panic attack tuh cerita, jadi bener-bener nyata adanya ya. Panic attack tuh kayak tiba-tiba dada tuh sesak, terus tangan gemeteran, kayak nggak bisa berpikir lagi dengan jernih gitu. Terus juga aku mau sekalian jawab nih, kan ada juga yang nanya, bisa nggak ya Mbak postpartum depression berlanjut sampai usia anak balita? Dari Tarisha_Floria. Aku juga udah baca-baca, jadi ternyata bisa. Mostly postpartum depression itu hanya diderita sampai anak 1 tahunan. Tapi kalau tidak ditreat dengan baik, maksudnya dibiarkan terbengkalai, emosinya masih ada di situ, tidak pernah diaddress, mungkin tidak pernah dikeluarkan,
tidak pernah dikonsultasikan gitu, atau mungkin deny. Jadi mamanya tuh kayak nggak mau mengakui gitu loh, enggak, gue nggak postpartum depression kok gitu. Jadi semakin ditolak itu malah justru bisa jadi postpartum depression itu masih ada sampai beberapa tahun kemudian, malah bisa sampai kayak aku baca sampai 3-5 tahun gitu. Jadi it's good kalau misalnya kalian bisa mengakui gitu kalau kalian mengalami depresi. It's better daripada kalian deny. Ada pertanyaan lain lagi. Biasanya baby blues itu menyerang di umur bayi berapa bulan bun biar siap jiwa raga ini. Nah tadi yang kayak aku bilang kalau baby blues itu di awal-awal lahir. Kalau postpartum depression itu beda-beda karena setiap ibu, setiap lingkungan, setiap support system itu beda-beda. Aku juga baca banyak banget ini ada yang postpartum depression karena mungkin omongan mertua atau karena omongan juga teman-teman atau mungkin suami yang kurang mendukung gitu. Karena itu kan beda-beda. Jadi kalau postpartum depression itu memang lebih banyak faktornya, macam-macam beda-beda dan lebih ke jangka panjang gitu. Terus ada juga yang bilang Gaps 4050 cuma mau bilang thank you for being original Kak, we can feel your warm heart through it. Love. Nextnya, ada juga nanya buat Andy, jadi aku akan melibatkan Andy di sini. Oke, karena ada beberapa pertanyaan juga yang menanyakan tentang bagaimana peran suami. Nah makanya penting banget ini untuk beberapa pertanyaan aku menculik Andy dari Jagain Lukas buat jawab pertanyaan kalian, tapi abis ini Andy bakal cabut lagi. Jadi ada yang nanya, sharing dong Kak apa yang dilakuin Kak Andy pas Kak Aca lagi baby blues, tips buat para suami. Oke, so yang paling parah tuh yang baby blues itu waktu kita masih di Burwood, tinggalnya di Burwood. Aca itu duduk di sofa, terus habis itu cuma nangis gitu. Nangis nggak tahu kenapa, bagaimana. She just started crying for no reason. I thought I did something wrong kan. Ternyata enggak, dia cuma nangis doang. Jadi aku biarin dulu. Biarin dia keluarin tangisannya dan emotionnya. Lalu habis itu udah selesai, dia merasa udah agak lega dikit, baru aku ngomong. Samperin. Itu kayaknya Lukas masih umur berapa ya? Oh, he was only a couple of months. Not even a couple of months. That was like one. Kali. Yeah, probably a month. A month. Because that's when Mum went back. That was a tough time for the both of us. Itu tebel-tebelnya COVID lagi di Sydney. Tapi after dia nangis, aku kayak samperin. Terus aku nanya kenapa. I forgot what your response was. Tetapi from what I was thinking was that I just have to listen to what you have to say. Karena kita udah diajarin tentang baby blues di kelas prenatal class they call it. Iya, itulah pentingnya makanya pas lagi hamil sebenarnya penting banget buat para calon orang tua ikut-ikut kelas. Kalau mungkin sekarang di Indonesia belum ada kelas beneran, bisa kelas via Zoom, itu penting banget sih. Sesibuk-sibuknya kalian, karena itu manfaatnya buat kalian juga sebenarnya gitu. Semampunya buat orang tua tahu tentang menggedekan anak, membesarkan anak. Sometimes things are relevant for that time and things are relevant for now gitu. Jadi it's best that we educate ourselves biar kita ada persiapan kan. Iya benar. So yeah, I just try to listen to what she had to say and be supportive, not negative, and don't speak in a condescending way. Condescending itu kayak menyalahkan ya. Iya, menyalahkan, membalikin to turn the tables around gitu. No, I just want to be careful with what I say, be careful with my kayak cara aku ngomong juga, emphasis juga sama tonality-nya. Karena ini tonadanya, karena dia tuh sensitif banget, like very sensitive. She could just start crying for no reason. Tapi biasanya enggak kan padahal. No, karena kan itu enggak normal. It's a hormonal imbalance gitu. Jadi itu it causes you to think differently, see things differently, perceive things differently. Jadi makanya it's very important for a husband. It's very important to help our wives get through this season. Oke. Terus tipsnya gimana sayang kalau misalnya nih para mungkin mama bunda-bunda lagi nonton sekarang mau nunjukin ke suaminya video ini gitu kayak gimana how the husband's dealing, gimana suaminya tuh berespons ke istrinya yang lagi stres mungkin. Karena ada juga tadi pertanyaan yang gimana cara bicara sama suami kalau kita super mumet dan nggak dibilang kamu tuh berlebihan. Mumet apa lagi? Draining, exhausted. Oh, okay. Depleted. Itu bahasa Inggris. Bisa, iya. Depleted. I think a conversation is a two-way street, right? Jadi dua orang harus being receptive to what the other person is saying. Kalau if the husband knows, itu ada
a high chance of baby blues, which is, it's usually the case. Ya, husbands have to be peka lah kepada istri, emosinya, apa yang lagi berubah, apa yang sedang lagi dimencernain, emosinya apa, pemikirannya apa. Ya, suami harus peka gitu loh. And it's not for the whole, it's not for not even for your entire life. No, it's just only for a few moments in time out of your entire marriage, ya, or for membesarkan anak. It's only for a few months lah, maybe ada yang cases yang parah banget, mungkin go for longer, tapi ya kita harus peka gitu dan understanding, karena if my wife sedang depression, itu berat buat gue juga. Jadi sebaiknya kita work it out together. No one is wrong in this baby blues thing gitu, karena kalau aku menganggap dia salah, terus dia menganggap gue salah, itu dia bisa lebih down lagi. Iya, malah ini deh, nggak ketemu solusi. Yeah, there's no solution, gitu. there's no end, there's no resolution to it. Jadi mungkin tadi pertanyaannya gimana kalau bicara sama suami, dan juga ada yang nanya gimana cara suami itu peka ketika kita udah kewalahan ngurus anak. Dan ini juga harus tahu para bunda-bunda kalau suami tuh nggak bisa baca hati kita juga harus komunikasiin kayak, sayang aku udah capek banget, bisa nggak tolong gantian, nah gitu. Kalau ketika istri udah ngomong gitu, suami it's hard because the guy has to work double time. Iya. Okay, Harus kerja juga. Harus kerja juga, harus. Yeah, we have to understand the man's perspective juga, the husband's perspective. Dia kerja seharian, pulang lagi dan lain sebagainya, macet lagi, ada masalah kerja dan lain sebagainya. It's best to speak in the right time gitu loh. Ada barangkali kamu mau nanya kapan waktu yang sebaiknya gitu loh. Memang susah gitu, tapi the best time to talk is when the husband realizes, hey, what's wrong gitu loh. Kalau dia nyadar sendiri, kalau dia nggak nyadar sendiri, ya artinya kamu harus duduk, duduk, kita ngerunding, tunggu bayinya tidur, ya. Karena kalau kita mau ngomong, spesial kepada pasangan, ya harus hormat gitu. Artinya jangan tetap respect gitu, dan jangan salah-salahin, lo mau kerja mulu, no, that aggravates the situation. Tambah bikin keruh suasana. Iya gitu. Jadi it's best you just speak from your heart. Itu aja sih sebetulnya. Karena kan istri itu gimana pun juga tetap harus hormat dan tunduk sama suami. Tapi ketika istri udah nggak mampu nih ngurus anak sendirian, udah mulai stres, nggak apa-apa loh untuk minta tolong, asal dengan cara juga yang benar gitu. Jangan dengan emosi meledak-ledak. Kalaupun aku kayak waktu itu udah nangis, ya aku nangis aja gitu, karena aku ngerasa kayak udah bingung banget gitu, mesti ngapain lagi, kayak nggak mampu, overwhelmed gitu. Jadi tapi aku juga bersyukur, puji Tuhannya si Andy itu mau dengerin gitu kalau misalnya aku udah mulai kayak stres, udah mulai aneh-aneh. Ya, kalau dari sisi aku, us as men, husbands and fathers now, di saat baby blues itu the most vulnerable time for our wives gitu. Jadi we have to sacrifice things as well gitu, for us, for our wife gitu. So that sacrifices your pride and your ego. Kadang-kadang wanita tuh ngomongnya tuh pedes banget. Pedes dan pedes dan very penetrating gitu loh, arguing apa ya, berantem, argumentasi. Tapi kadang-kadang ya kita harus telan itu semua. We have to take the hit because it's best that we let us be the punching bag. Artinya, the illustration is biarin mereka keluarin tuh semua emosi sampah-sampah ke kita, sehingga kita tahu itu akan, and it'll get better. So, every woman is different how they deal with baby blues. Okay. Acha wasn't as bad, all right? It was just spontaneous crying, not wanting to do much. Tetapi I did my best to listen, take in whatever she had to share. Karena kadang sebenarnya, aku potong, cewek tuh cuma pengen didengar loh kadang. Didengar, ya. Iya, jadi suami mungkin kayak kalau bingung bagaimana, kadang dengerin aja, bener-bener dengerin dengan murni dan tulus. Habis itu dipeluk aja kali, puk-puk semangat sayang gitu. Oke, gimana kita ke depan menurut kamu gitu. Iya, tapi kadang itu udah bikin better loh. Yeah, but there is other things that we can do gitu. You gotta understand, like a wife went through a body altering event gitu. Artinya kayak a baby just came through, you know what I mean? Like it's a big deal for a woman. And it's a lot of effort, it's a lot of sacrifice juga. Dia kan udah sakit-sakit, udah berat-berat, udah sekarang masih berjuang lagi gitu kan, ngelahirin, banyak hal, begadang,
contractions, watching your diet and Terus all that bekas stuff. Jadi jahitan, belum kering. jahitan. Jadi ini saatnya kalau bisa ya the husbands tuh manjain istrinya gitu. Karena I'm proud of my wife. She wanted, kamu tadinya mau sesar. Iya, Ya. benar. Tapi dokternya bilang jangan, terus kamu nangis. Ya, karena dia pikir dia nggak mampu. Nah, I'm proud of her because she did it naturally. She did it naturally. She did a natural birth. I'm not saying that it's wrong to do a cesarean. No. I'm just saying that she did something out of her comfort zone, gitu loh. Especially something like a milestone as much as giving birth to Lucas. Jadi, I wanna show her my affection. Aku mau bawa dia keluar, beli makanan yang enak. Waktu dia tuh hamil nggak boleh makan sushimi. Sushimi ya. Sashimi pas dia Lucas lahir, gue beli sebanyak-banyaknya gitu sampai dia enak. So like we have to do our part as husbands and fathers gitu. Jadi and again relevancy, how much we lean upon mertua atau orang tua kita, ya everyone is different, so you can't take the same information and copy and paste. Benar. Gitu. Jadi menurut aku yang sama untuk semua pernikahan adalah suami istri itu adalah satu tim, kerja bersama. Gimana sih kayak lu tuh partner sama pasangan lu gitu. Jadi memang membesarkan anak itu juga adalah responsible bersama. Bukan cuma kayak ini kan tanggung jawab istri. Jadi bener-bener gue lepas tangan suami, gue kerja cuma cari duit dah. Bye, lo istri yang gedein anak gitu. Bener, setuju gak sayang? Ya setuju. Iya kan? Yeah. This is something separate, but this is our faith that we implement within our marriage. Itu adalah kita udah menjadi satu. Iya betul. Ya, so kalau kita ada pemikiran seperti begitu, kalau if she fails, I fail. If she wins, I win. If I win, she wins dan lain sebagainya. Jadi Karena kita udah satu. udah satu. Jadi kalau dia menang, gua kalah, itu artinya itu pertanding. Iya. Ya, jadi that's not the point. The whole point of this is that we get there together. We win together. We become victorious together. We go from victory to victory, glory to glories, and we do our best to understand one another within this. Kayaknya kita bisa thing. ngomongin ini lebih dalam dan lebih detail lagi nanti mungkin di podcast kita ya sayang. Sekarang ini sekejap dulu aja, secimit. Oke. Jadi Aku cabut dulu ya. Iya. Oke. Nah, udah itu dia tadi penjelasan dari suami saya. Jadi emang penting banget juga support system dari husband is number one, menurut aku penting banget. Banyak banget juga yang komen kayak, kakak harus yakin kalau Tuhan Yesus tuh kasih kekuatan, kalau kita tuh pasti kuat bersama dengan Tuhan gitu. Nah, amin, I said amen to that gitu. Yang pasti Tuhan tuh kasih kita kekuatan. Nah, tapi aku juga mau address kalau masalah depression ini itu berhubungan juga dengan jiwa gitu. Jadi kan kita itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Nah, kalau kita makan nasi, minum air putih itu untuk memenuhi kebutuhan tubuh kita. Nah, kalau kita berdoa, kita baca firman, kita memuji menyembah Tuhan itu untuk kebutuhan roh spiritual kita gitu. Tapi kebutuhan jiwa kita seringkali itu terbengkalai gitu loh. Seringkali tidak dipenuhi. Apa sih kebutuhan jiwa itu? Nah, mostly mungkin orang-orang kayak ngumpul sama temen. Ini zaman sebelum single ya, zaman sebelum punya anak mungkin. Nonton drakor, terus mungkin yang ngumpul hangout hahaha sama teman-teman gitu. Terus mungkin juga setelah menikah bisa juga karena punya hubungan yang baik sama suami, berhubungan intim juga gitu. Jadi itu ada, masing-masing itu memang ada kebutuhan yang memang saling mensupport. Aku percaya juga kalau misalnya kita penuh secara spiritual juga bisa mensupport juga secara jiwa. Tapi masing-masing ini ada main kebutuhan utamanya gitu yang harus dipenuhi. Nah, makanya aku tuh ngomong bukan berarti orang tuh kayak wah gila ya dia nggak deket sama Tuhan nih makanya dia bisa stres gitu. Wah itu tuh bikin orang tambah stres loh. Karena aku juga jujur kemarin aku tuh ngalamin kayak satu hari sebelum ulang party birthday-nya Lucas yang gede-gedean, aku tuh juga down banget, nangis banget kayak aku bingung bilang sama Indi, aku nggak tahu kenapa aku nangis kayak gini karena secara teori aku banyak banget yang bisa aku syukurin berkat Tuhan di list aku bisa list gitu kayak ini. Tapi nggak tahu aku tuh I just feel stressed gitu loh. Jadi mungkin kayak kecapean juga ngurus Lucas kan Lucas semakin aktif
Dan ya mungkin itu dia karena kebutuhan jiwanya memang udah lama tidak aku penuhi. Karena selama ini kan jadi main priority adalah anak Lucas ya, suami juga lah of course Andy. Tapi mungkin aku juga jadi tidak sadar aku udah gak pernah punya me time ya kan, gak pernah lagi hangout sama teman-teman aja. Ya ampun, akhirnya kemarin bisa hangout sama teman-teman itu setelah berapa lama aku nggak melakukan itu gitu loh. Bener-bener yang kayak ngobrol tanpa anak ya. Biasanya kalau kita ketemu teman sama anak kan ujung-ujungnya jaga anak juga, berbeza bunda gitu kan. Jadi kalau tadi ada juga yang nanya, Kak seberapa penting sih me time buat ibu? Buat ibu sih beda-beda ya menurut aku. Tapi buat aku pribadi it's super important. Karena kayak di situ kebutuhan jiwa aku bisa di recharge gitu, di refresh gitu. Jadi bisa untuk mengurangi tingkat stres aku gitu. Oke, aku mencegah vlog aku ini takutnya kepanjangan dan kalian bosan. Makanya aku mau move next ke cerita-cerita beberapa followers aku yang udah cerita pengalaman mereka juga yang ngalamin baby blues. Tapi kalau misalnya kalian, menurut kalian kayaknya Kak Aca kurang nih ngomongin postpartum depression dan baby blues, kalian bisa komen di Instagram atau YouTube aku. Please komen biar aku juga sama Andy bisa baca dan kita bisa cari waktu lagi nih kayak gini untuk aku bikin konten dan ngobrol tentang ini. Karena jujur ini aja tuh kayak harus cari waktu juga sama Andy supaya Andy bisa bawa Lucas keluar gitu, supaya aku bisa fokus untuk bikin konten ngobrol sama kalian ini. Oke, di antara beberapa, banyak sih sebenarnya bunda-bunda yang bercerita sama aku pilih beberapa yang kayaknya bisa menguatkan juga nih buat para bunda-bunda yang lain. Halo Kak Aca, aku Herlina. Makasih udah speak up baby blues itu nyata. Aku dulu sempat alamin waktu baru lahir anak kembar. Ini juara banget sih, anak satu aja aku udah kebayang. Satu aja aku susah gitu loh, gimana anak kembar. Kalian juara banget buat mama-mama yang anaknya kembar tanpa ada neni ART. Hebat. Puncaknya itu pas suami aku baru pulang dan gak tahu kenapa aku tiba-tiba marah banget sampai aku pukulin kaca dan tembok. Dan saat itu aku teriak nangis dan ingin memutuskan untuk pergi dari rumah karena ngerasa capek. Wajar banget. Tapi alhamdulillahnya suami aku sangat tenang saat itu sambil menggendong anak kami sembari bilang, sayang ini anak kamu. Lihat dia butuh kamu. Kamu itu superhero buat mereka. Kalau kamu pergi yang urus mereka siapa? Aku di situ langsung peluk anakku dan minta maaf. Semenjak itu suami aku juga lebih banyak berperan lagi dalam urus anak-anakku. Aku pikir saat itu hanya aku doang yang ngalamin hal serupa. Ternyata banyak mam yang bahkan lebih parah dari aku. Semoga hati mam di luar sana kuat dan sabar. Terima kasih Herlina. Itu puji Tuhan ya kalau suaminya tadi bisa membantu. Nah aku mau cerita ini kejadian lain. Halo Aca, pas aku masuk third trimester kehamilan suamiku Caesar dan didiagnosa ada benign brain tumor. Jadi Caesar tuh kayak apa ya? Bukan ayan sih, tapi kayak nggak bisa mengkontrol dirinya sendiri dan ternyata suaminya itu ada tumor otak. Jadi sejak itu dia nggak boleh kurang tidur atau stres karena bisa prone to seizures. Terus anakku lahir bulan Januari 2020. Sebulan pertama ada papa mamaku yang bantuin. Rencana awalnya mereka bantuin 3 bulan, tapi karena baru jalan 1 bulan, omaku yang di Indo meninggal. Seortuku masih pulang ke Indo. Kita lagi di Sydney sekarang. Tapi gak bisa balik ke sini karena COVID. Jadi baru 5 hari setelah mereka pulang Indo, aku sakit dan lain-lain. Jadi suamiku bantu urus bayi seharian. Besoknya dia Caesar. Jadi sejak itu aku benar-benar gak boleh sakit lagi. Wow, ini luar biasa banget sih. Kayak siapa sih yang mau ya kan? Tapi dia harus ngejalanin loh. Luar biasa sih. Sebulan kemudian dia Caesar lagi karena semalam sebelumnya dia let me sleep. Dia yang stay up buat kasih susu ke Bab. Bab itu maksudnya bayi ya. Biasanya bayi bangun jam 10 malam dia yang kasih susu. Tapi malam itu bayi bangun jam 1 dan dia malah tungguin aku udah bobo dari jam 9 buat siap-siap bangun subuh. Sangat-sangat horrifying lihat dia drop ke lantai and had Caesar. Very very traumatic. Sejak itu kalau dia mau bantu aku kasih tapi aku selalu pantau. Beberapa hari pertama sangat susah karena aku takut banget kalau pas dia gendong bayi dia bisa drop jatuh langsung seketika dan bayinya ikut jatuh. Wow. I was so stressed, especially at night time, karena aku solo ngurusin bayi. Kalau dia bangun nangis-nangis dan lain-lain, nggak bisa minta suami bantu. Dan aku nggak bisa breastfeeding direct, jadi nggak bisa langsung over boobs for comfort. It was so hard and lonely. Sometimes aku ikutan bayi nangis karena frustasi, tapi aku nggak bisa cari. I couldn't seek any help. Karena itu aku akhirnya sleep train dia, which helps a lot. Wow, hebat nih mama bisa sleep train. Akhirnya berhasil. Karena jujur sampai sekarang aku sama Andy masih berjuang banget. Jadi
sestres-stresnya, secapek-capeknya aku, ternyata ada loh yang lebih berjuang lagi. Karena selain dia ngurus anak, ternyata dia juga harus be aware suaminya juga sakit, nggak bisa bantuin begadang ngurus anak. Oke, mungkin satu lagi kali ya curhat. Hai Kak, aku lahir dengan kondisi sebagai pasien positif COVID dan bayiku untungnya negatif COVID. Wow, jadi bayiku diizinin pulang duluan. Selama aku diisolasi 15 hari di rumah sakit, yang jaga bayiku adalah ibuku. Dan setelah aku dinyatakan negatif, aku diizinkan pulang dengan harus isolasi mandiri lagi 10 hari. Jadi total 25 hari aku tidak menyentuh bayiku, hanya bisa melihat jauh. Perasaanku sedih sekali waktu itu. Setelah aku udah bisa memegang bayiku, ibuku pulang ke rumahnya. Dan aku betul-betul kaget Kak. Ternyata merawat baby newborn itu tidak seenak yang aku bayangkan. Aku gemeteran di saat pertama kali memandikan bayiku. Hari-hariku kurang tidur, yang jadi buat aku sakit kepala. Sementara suami tidak bisa bantu banyak. Selain dia kerja, dia juga tidak berani menggendong bayi newborn. Terkadang melihat bayiku nangis tengah malam membuatku kesal. Akhirnya aku memutuskan untuk tinggal bersama ibuku selama 3 minggu, sehingga aku bisa banyak istirahat. Puji Tuhan banget ya kalau bisa tinggal bersama ibu. So jealous. Tapi anyway, apapun kondisi kalian sekarang, bersyukur dan mencoba untuk berdamai dan terima dengan keadaan itu. Karena sometimes juga kalau dipikir-pikir kayak aku gimana ya, kayak ngelihat mamaku lagi liburan jalan-jalan sama kakakku, gue kayak gila enak banget men, bisa jalan-jalan kayak gitu dan ada mama itu kayak enak banget ya, dijagain sama orang tua bayinya gitu, enak banget ya. Tapi udah, aku gak mau kayak berandai-andai, aku mau berdamai dengan situasi sekarang, dengan situasi COVID. Border ditutup, gue sampai sekarang belum ketemu sama opungnya yaitu papaku. Jadi aku di sini untuk terus menyemangati kita semua para mama-mama, bunda-bunda yang sedang mengalami mungkin kecapean atau udah tanda-tanda depresi. Sekali lagi, seek help, professional help if you need to, atau cari support system yang bisa dengerin kamu tanpa ngejudge. Bye semuanya.